menurut Loren Bagus, metafisika itu kalau secara objek formilnya berarti memiliki metodologi yang juga bisa kaitan ada analisis sainsnya dan bersifat ilmiah. Kemudian bisa juga metafisika yang tidak memiliki objek formal, berarti adalah meliputi semua yang ada. Nah, ini nanti dikaitkan dengan sebenarnya apa objek daripada metafisika itu sendiri. Ini seperti pendapat Loren Bagus. Nah, ini yang sangat disayangkan ya sebenarnya, eh, adanya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di perguruan tinggi ya, yang menganggap ilmu pengetahuan itu secara logika ya, itu yang pertama. Kemudian para psikologi dan filsafat yang ini apabila digabungkan sebenarnya ini semua metafisika gitu. Seakan-akan metafisika itu kehilangan objeknya. Jadi kalau ditanya, ya karena perkembangan pengetahuan itu sangat besar ataupun pesat, kemudian sangat sulitnya memahami karena transenden tadi dan partikular tadi, akhirnya metafisika itu seakan-akan kita kehilangan atau kesulitan dari sisi sains atau pengetahuan mengurai tentang adanya metafisika. Ini memang jadi problem juga, apalagi kalau dikaitkan dengan hal yang sifatnya universal. Jadi metafisika merupakan ilmu pengetahuan yang paling tinggi dalam pengertian kata ilmu. Jadi sesuatu yang paling tinggi ini memang agak sulit ya, agak sulit dipahami. Ya kalaupun kayak kita lah, saya sendiri pun masih belajar, masih sangat-sangat dangkal pengetahuannya, sehingga apapun yang kita pelajarin ini sesuatu sebenarnya yang memang sesuatu yang kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan ya masih sangat sedikit lah pengetahuan kita dibanding dengan pengetahuan yang sangat luas ya dari pengertian metafisika itu. Jadi bisa dipandang ya atau dilihat pandangan terhadap perbedaan sains dan filsafat, yang filsafat adalah ujung daripada pengetahuan itu sendiri dan metafisika di atas itu. Metafisika berarti bisa diartikan sains dan teknologi, bisa juga diartikan adanya sebab akibat. Ya pada akhirnya kalau dilihat dari sains berarti adalah suatu pengetahuan dan bisa dianggap nyata, dan juga kalau dianggap sebagai sebab akibat ini yang melahirkan dalam kebijaksanaan. Jadi dalam pemahaman manusia adanya metafisika itu akan melahirkan ataupun mengandung unsur kebijaksanaan. Jadi memang sangat bercabang metafisika dalam arti kata sains dan juga bisa diartikan sebagai filsafat. Apa ciri daripada sains? Sains bersifat metodologinya induktif dan deduktif ya, selalu logis, yang bersifat objektif, reliable dan valid. Itu kalau sains. Sedangkan filsafat polanya itu kebijaksanaan, kemudian memandang segala sesuatu dari hikmah. Metodenya apa? Subjektif, spekulatif, namun tetap rasional. Nah inilah antara metafisika, ada sainsnya juga ada filsafatnya. Karena dalam metafisika merangkum kedua hal tersebut, sains dan filsafat. Jadi kedua-duanya metodologinya ada induktif, deduktif, ada juga subjektif dan spekulatif ya. Tapi lagi-lagi segala sesuatu itu sebenarnya bisa dibuktikan.
Nah, ini kita akan mengurai lebih mendalam ya. Walaupun tadi udah sempat kita diskusikan, keberadaan non indrawi itu berarti bukan hayal itu. Contoh, adanya ruh ya, adanya nyawa, adanya makhluk alis, malaikat. Di dalam agama Nasrani ada tentang Roh Kudus misalnya. Dinyatakan tentang hari kebangkitan. Agama Buddha ada mengatakan tentang moksa, adanya tentang reinkarnasi, nah, adanya dewa. Bahkan dalam animisme dikenal adanya ruh baik, ada roh jahat, ada dewa, ada totem ya. Dalam hal kesehatan ataupun jiwaan ataupun kepribadian ya, ada masalah psikopat misalnya, ada orang kesurupan, ada sihir. Nah, ini merupakan sebenarnya ruang lingkup ataupun daripada yang diajarkan dalam agama tentang metafisika. Jadi sebenarnya banyak kali contoh ya kalau mau kita lihat dalam kehidupan kita. Jadi metafisika itu sangat mempengaruhi manusia, dan lagi-lagi sejarah membuktikan di dalam perjalanannya Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, rasul yang itu memberi petunjuk kepada kita manusia, umatnya, dan membuktikan kebesaran-kebesaran metafisika. Nah, ini kita coba ambil contoh ya. Kalau kita lihat di dalam kitab, dan saya tahu di dalam kitab agama apapun ada menceritakan tentang Nabi Musa ya, atau Moses ya, Nabi Musa ini rivalnya siapa ini? Kalau masih ingat, di zamannya apa gitu, dalam kerajaan apa gitu? Fir'aun. Iya, Fir'aun. Masih ingat ya semua. Nah, kita nggak usah lah menceritakan bagaimana ingkarnya Fir'aun, tapi dalam sejarah dibuktikan semua melihat bagaimana Nabi Musa melawan ataupun menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada rajanya Fir'aun ya, raja Fir'aun. Nah, sampailah pada akhirnya diceritakan dalam kitab bagaimana Nabi Musa membelah laut. Betul? Di dalam agama Nasrani ada nggak menceritakan ini? Mohon kepada teman-teman yang beragama Nasrani atau Kristen, ada nggak menceritakan bagaimana Nabi Musa membelah laut? Ada? Teman-teman yang beragama Kristen ada? Ada, Pak. Iya, bisa disampaikan. Ada. Benar ada kan? Iya, Pak, benar ada. Iya, benar ada. Yang secara kita manusia, akal logika, bagaimana kok laut bisa dibelah gitu? Nggak mungkin itu. Tapi apa yang dinyatakan dalam kitab, ya seperti itu gitu. Dan kita memang diajarkan bagaimana kita mempercayai apa-apa yang ada di dalam kitab. Nah, artinya sebenarnya itu nyata gitu. Persoalannya bagaimana kok bisa seorang manusia yang bernama Nabi Musa membelah laut? Energi apa yang dipakainya? Dan siapa yang memberikan kekuatan itu? Nah, ini udah pasti jawabannya Tuhan. Dan bagaimana tentang semua itu semua metafisik gitu. Nah, itu juga merupakan bagian daripada pemahaman kita tentang metafisika. Jadi, bagaimana kekuatan energi itu ada bukti-bukti metafisika. Kekuatan-kekuatan itu ada kekuatan metafisika gitu. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Udah makin banyak ya contoh-contoh yang bisa kita mulai pahami tentang metafisika. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Ngomong-ngomong Pak, waktu sudah habis.